warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendalami tema yang sangat strategis, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pembahasan yang akan kita kaji tersusun berdasarkan 10 poin inti yang telah ditentukan, dimulai dari pendahuluan, sejarah institusional, fondasi prinsip syariah, tantangan regulatif, hingga prospek perkembangan global sektor keuangan syariah. Pembahasan ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis dan menavigasi arah kebijakan ekonomi nasional di Indonesia yang akan mendatang. Kita masuk di pendahuluan, ada keuangan dan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara kebutuhan masyarakat Muslim terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan nilai agama, dukungan kebijakan pemerintah, serta dinamika ekonomi global yang semakin menekankan pentingnya sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sistem keuangan syariah secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan populasi Muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, secara penetrasi perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional masih berada di kisaran 6-7%. Angka ini sering dijadikan barometer bahwa sektor ini masih dalam tahap awal pengembangan dan memiliki ruang ekspansi yang luas. Perkembangan ini juga didukung oleh visi pemerintahan yang tertuang dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI 2019-2024. MEKSI menekankan integrasi antara sektor komersial syariah seperti perbankan dan asuransi dengan sektor keuangan sosial syariah seperti zakat, wakaf, infak, dan juga sedekah. Sebagai pilar penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, namun perkembangan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural, mulai dari kesenjangan literasi keuangan syariah, kompetensi yang ketat dengan perbankan konvensional, tantangan regulasi, hingga kebutuhan inovasi teknologi yang meningkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak dapat berkembang secara natural tanpa dukungan kebijakan. Membayangi skala institusi atau aset dan modal yang relatif kecil. Pendahuluan ini menjadi pintu masuk untuk memahami dinamika hubungan antara sektor keuangan syariah dan kondisi perekonomian nasional. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini bersifat multidisipliner yang mencakup aspek ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi dan globalisasi ekonomi. Dengan demikian, pembahasan mengenai keuangan syariah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu keagamaan, tetapi sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi nasional yang memiliki dampak strategis terhadap pembangunan jangka panjang. Kajian ini juga akan menyoroti peran penting value proposition syariah yang menekankan pada etika, keadilan, dan orientasi dan pada sektor real sebagai diferensi kunci di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kita masuk ke poin kedua, ada sejarah perbankan syariah di Indonesia. Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai dari kesadaran masyarakat mengenai perlunya sistem keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun konsep ekonomi Islam telah dibahas jauh sebelum kemerdekaan, institusional perbankan syariah baru dimulai pada akhir 1980-an. Tonggak sejarah pertama tercapai pada tahun 1991 melalui berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Kehadiran BMI ini merupakan manifestasi dari gerakan intelektual Islam yang memulai memandang ekonomi dan bisnis sebagai bagian integral dari dakwah. Lahirnya Bank Muamalat tidak hanya menandai dimulainya praktik perbankan syariah modern, tetapi juga memicu terbentuknya ekosistem keuangan syariah secara lebih luas. Fase kedua ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit mengakui operasi bank berdasarkan prinsip bagi hasil, memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Puncaknya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan kesetaraan penuh antara bank syariah dan juga bank konvensional, serta memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah atau UUS. Ini adalah titik balik penting mengklarasi pertumbuhan industri. Minimnya instrumen pendukung serta belum adanya regulasi yang komprehensif, namun seiring meningkatnya dukungan nasional,
pemerintah mulai mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk pembentukan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI pada tahun 1999 yang berfungsi sebagai otoritas tunggal penetap fatwa syariah dan penguatan peran otoritas jasa keuangan atau OJK. Dalam pengawasan industri syariah, setelah terbentuknya OJK, puncaknya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan kerangka hukum yang utuh dan spesifik. Memasuki awal abad ke-21, perkembangan perbankan syariah semakin pesat dengan berdirinya bank-bank syariah baru, lahirnya unit usaha syariah di berbagai bank konvensional, serta munculnya lembaga keuangan mikro syariah LKMS seperti BMT, Baitul Mat wa Tamwil. Era digital kemudian membawa transformasi besar melalui lahirnya fintech syariah, platform wakaf digital, hingga integrasi sistem pembayaran syariah berbasis teknologi. Melahirkan Bank Syariah Indonesia atau BSI, sebuah mega Islamic bank yang diharapkan mampu bersaing di tingkat regional dan menaikkan market share perbankan syariah secara signifikan. Sejarah perkembangan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan adaptasi, inovasi, dan penguatan regulasi. Kita masuk ke poin yang ketiga, ada prinsip dasar syariah. Prinsip dasar syariah menjadi fondasi operasional bagi seluruh lembaga perbankan syariah. Prinsip-prinsip tersebut disusun berdasarkan hukum Islam, fiqh muamalah yang mengatur transaksi ekonomi melalui ketentuan-ketentuan yang bertujuan mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Prinsip utama yang paling dikenal adalah larangan riba, yaitu penambahan keuntungan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha yang jelas. Net increment. Yang dilarang dalam Islam karena dianggap ekspoliatif dan tidak adil. Selain riba, terdapat larangan terhadap gharar yang merujuk pada ketidakpastian, berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, misalnya menjual barang yang belum dimiliki atau yang sifatnya belum jelas, serta larangan masyir yang merujuk pada aktivitas spekulatif yang mirip perjudian. Ketiga pilar larangan ini berfungsi sebagai negatif screening yang membedakan sejarah fundamental dengan sistem konvensional yang memperolehkan bunga atau riba, spekulasi masyir, dan ketidakpastian tinggi atau gharar. Di samping prinsip larangan tersebut, terdapat prinsip positif yang menjadi mekanisme kerja sistem keuangan syariah yang menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan atau risk and profit sharing. Instrumen utama dalam hal ini adalah musyarakah atau kemitraan kerjasama modal. Semua pihak yang menyumbangkan modal dan setuju berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan kesepakatan rasio mudharabah atau pembiayaan modal usaha. Satu pihak habibul mal menyediakan modal 100% dan pihak lain mudharib menyediakan keahlian atau tenaga dengan pembagian keuntungan berdasarkan rasio yang disepakati. Kerugian modal ditanggung penuh oleh habibul mal kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib. Ada juga murabahah, jual beli dengan keuntungan yang jelas. Bank memiliki aset yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan, dan dibayar secara cicilan. Ada juga ijarah atau sewa. Bank yang menyewakan aset kepada nasabah, baik ijarah, mutahiyah, bin tamlik, sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, maupun sewa murni. Semua prinsip ini kemudian diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang berfungsi menetapkan fatwa terkait akad, struktur produk, dan prosedur operasional fatwa. DSN MUI menjadi rujukan tunggal dan wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pengawasan ini diperkuat oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang ada di setiap institusi, memastikan kepatuhan syariah pada tingkat operasional. Prinsip dasar syariah tidak hanya berperan sebagai kerangka hukum, tetapi juga berfungsi sebagai nilai etis yang membentuk orientasi moral dari sistem keuangan syariah. Tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial atau maslahah. Perbedaan utama antara sistem syariah dan sistem konvensional bukan hanya pada struktur akad, tetapi pada paradigma dasar bahwa transaksi keuangan harus berbasis pada aktivitas ekonomi nyata
real ekonomi dan tidak boleh eksploitatif menjadikannya lebih tahan terhadap krisis finansial yang sering dipicu oleh spekulasi murni. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada tantangan regulasi. Dari aspek regulasi ini, industri perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perbankan Nasional, implementasi regulasi syariah masih membutuhkan harmonisasi lebih lanjut. Salah satu tantangan utamanya adalah integrasi prinsip syariah dengan sistem hukum nasional yang sebagian besar masih mengikuti modal hukum keuangan konvensional. Misalnya, ada konteks likuidasi dan penyelesaian sengketa. Produk syariah seringkali diselesaikan menggunakan kerangka hukum konvensional yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari akad-akad syariah, seperti musyarakah dan mudharabah yang berbasis risk-sharing. Kebutuhan untuk mengembangkan pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi dan kepastian murni dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah, ekonomi syariah menjadi krusial. Perbedaan interpretasi fiqh muamalah juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan regulasi meskipun terdapat DSN MUI sebagai otoritas fatwa tunggal. Ada juga variasi tafsir atau khilafiyah yang ada dalam tradisi fiqh Islam terkadang memengaruhi struktur produk yang di berbagai lembaga keuangan syariah. Regulasi perlu memberikan ruang fleksibilitas yang cukup untuk inovasi produk, namun di saat yang sama menjaga standar kepatuhan yang seragam atau uniformity di seluruh industri. Selain itu, regulasi juga mengatur inovasi teknologi finansial syariah masih memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan digital yang tepat. OJK telah berupaya mengeluarkan regulasi terkait fintech lending syariah, namun aspek seperti perlindungan konsumen dalam skema digital, pengawasan syariah digital, dan penggunaan teknologi blockchain atau smart contract untuk instrumen wakaf atau sukuk digital memerlukan kerangka hukum yang lebih spesifik dan adaptif. Tantangan regulatif lainnya muncul dari dua banking system yang menuntut pemerintah mengatur dua model perbankan atau syariah dan konvensional dengan prinsip operasi yang berbeda namun tetap berada dalam kerangka sistem keuangan nasional yang sama. Hal ini memerlukan koordinasi yang intensif antara OJK, pengawasan perbankan, dan pasar modal, Bank Indonesia atau sistem pembayaran dan makroprudensial, DSN MUI atau kepatuhan syariah, dan kementerian terkait kebijakan fiskal. Untuk memastikan bahwa regulasi syariah tidak hanya ketat tetapi juga adaptif, kompetitif, dan diskriminatif, salah satu isu krusial adalah perpajakan ganda atau double taxation pada produk tertentu seperti mudharabah properti yang secara efektif menaikkan biaya bagi nasabah syariah dibandingkan nasabah konvensional. Kita masuk ke poin yang kelima, ada persaingan dengan bank konvensional. Persaingan antara bank syariah dan bank konvensional masih menjadi tantangan besar dalam perkembangan industri syariah. Bank konvensional yang telah beroperasi selama puluhan tahun memiliki jaringan cabang yang jauh lebih luas, modal yang lebih besar, serta kemampuan dan infrastruktur teknologi yang lebih mapan. Aset size perbankan syariah secara keseluruhan masih jauh di bawah total aset perbankan konvensional. Dalam konteks kompetisi ini, bank syariah tidak dapat hanya mengendalikan nilai religiusitas atau Islamic value proposition, tetapi harus meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses digitalisasi, serta memperluas inovasi produk. Kecepatan pelayanan, misalnya waktu dan persetujuan pembiayaan. Kemudahan akses, misalnya jumlah ATM dan kemudahan aplikasi mobile banking. Serta efisiensi operasional menjadi faktor penting yang sangat mempengaruhi preferensi nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah memiliki bank berdasarkan faktor kepraktisan dan harga. Barulah kemudian prinsip syariah. Jika bank syariah tidak mampu menawarkan layanan yang kompetitif dan efisien, maka masyarakat cenderung tetap memilih bank konvensional meskipun memahami prinsip syariah. Persaingan ini juga berimplikasi pada kebutuhan sumber daya manusia yang lebih profesional dan adaptif. Bank syariah memerlukan tenaga ahli yang tidak hanya memahami prinsip syariah, teknologi finansial, manajemen dan risiko yang kompleks, dan pemasaran yang efektif,
Terdapat kebutuhan mendesak Strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mengatasi persaingan ini adalah melalui diferensi non-harga dan fokus pada segmen niche. Diferensiasi dapat dilakukan dengan menekankan pada aspek etika, sustainable and responsible investment (SRI) dan social finance (JISWF) yang semakin diminati oleh generasi muda. Fokus pada segmen niche seperti pembiayaan utama mikro (UMI), sektor pertanian berkelanjutan atau pembiayaan rantai pasok halal yang juga dapat menjadi keuntungan. Tentang kemampuan institusi membangun model bisnis yang lebih efisien yang memiliki dampak sosial ekonomi yang jelas. Kita masuk ke poin selanjutnya, ada peluang teknologi finansial. Dalam perkembangan modern, teknologi finansial atau financial teknologi atau fintech menjadi peluang terbesar dan game changer bagi industri perbankan syariah. Fintech syariah memberikan solusi efektif bagi keterbatasan jaringan fisik bank syariah serta menjadi sarana untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan formal atau khususnya di daerah terpencil dan segmen UMKM. Teknologi memungkinkan bank syariah untuk mempercepat proses pembiayaan melalui kredit scoring digital dan memperluas layanan pembayaran atau kris syariah, serta menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi dengan prinsip syariah. Fintech syariah dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, termasuk fintech lending syariah atau platform P2P atau peer-to-peer yang menyediakan pembiayaan mikro syariah berbasis mudarobah atau murabahah digital. Ada juga wealth tech syariah, aplikasi investasi dan manajemen kekayaan yang menawarkan instrumen seperti reksadana syariah dan saham syariah. Ada juga social fintech syariah. Ada juga platform zakat digital, wakaf produk online, crowdfunding syariah, hingga marketplace pembiayaan UMKM syariah merupakan contoh inovasi yang semakin berkembang. Hadirnya teknologi ini memungkinkan bank syariah memasuki pasar baru yang tidak dapat dijangkau oleh layanan konvensional dengan biaya operasional yang lebih rendah. Transformasi digital dalam perbankan syariah juga meningkatkan transparansi dan efisiensi melalui pembangunan smart contract atau berbasis blockchain yang dapat memastikan integritas akad syariah dan mengurangi biaya transaksi. Ada juga perkembangan teknologi finansial menunjukkan bahwa bank syariah tidak harus membangun jaringan fisik sebesar bank konvensional, tetapi dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses atau financial inclusion, meningkatkan layanan customer experience, dan menciptakan pengalaman keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Ada juga kolaborasi antara bank syariah mapan dan perusahaan fintech baru. Bank fintech partnership menjadi model strategis untuk mengakselerasi adopsi modern dan efisien. Kita masuk ke poin yang ke-7, ada kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keuangan syariah terus meningkat, terutama setelah berbagai kampanye edukasi dilakukan oleh pemerintah, OJK, BI, ulama, DSN, MUI, dan instansi pendidikan. Namun demikian, peningkatan kesadaran tersebut masih belum sebanding dengan tingkat literasi keuangan syariah. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK OJK sering menunjukkan bahwa tingkat kesadaran atau awareness jauh lebih tinggi daripada tingkat pemahaman atau literasi. Kesenjangan literasi ini berarti banyak masyarakat mengetahui perbankan syariah atau kesadaran, tetapi belum memahami perbedaan mendasar antara akad syariah, misalnya mudharabah dan murabahah, dan sistem bunga atau interest. Dalam bank konvensional, mereka mungkin hanya melihat sebagai perbedaan label religius. Kesenjangan dan memengaruhi perilaku masyarakat dalam memiliki produk keuangan. Sebagian masyarakat memilih bank syariah karena alasan motivasi basic. Oleh karena itu, edukasi publik harus lebih intensif, sistematis, dan berbasis data.
yang dapat menunjukkan keunggulan objektif bank syariah seperti stabilitas, ketahanan krisis, serta orientasi etis dan sosialisasi responsible interesting SRI. Program edukasi harus menyasar berbagai segmen mulai dari pendidikan dasar, universitas hingga pelatihan profesional dengan materi yang menekankan pada dampak ekonomi real dan nilai keadilan sosial. Kesadaran masyarakat yang meningkat juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup generasi muda atau milenial dan generasi Gen Z yang semakin kritis terhadap isu keberlanjutan. Hal ini membuka peluang emas bagi bank syariah untuk merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama dalam bentuk layanan digital yang cepat, transparan, dan berorientasi pada nilai etis. Misalnya investasi green sukuk atau pembiayaan UMKM yang berkelanjutan. Peningkatan literasi akan mengubah masyarakat dari sekedar pengguna bank syariah menjadi pemercaya sistem syariah. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, ada inovasi produk. Inovasi produk merupakan salah satu elemen terpenting dalam keberlanjutan industri perbankan syariah. Produk syariah harus dikembangkan berdasarkan prinsip syariah, syariah compliance, namun tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Market demand seringkali tantangan terbesar adalah bagaimana bank syariah dapat menawarkan produk yang secara fungsional setara dengan konvensional namun dengan struktur akad yang sepenuhnya syar'i. Dalam konteks ini, bank syariah perlu menciptakan produk dengan variasi akad yang lebih fleksibel, terutama yang bersifat bagi hasil atau profit loss sharing, daripada hanya didominasi oleh akad jual beli. Murabahah, contoh inovasi meliputi pembiayaan properti, messenger dominasi murabahah ke arah musyarakah mutanasib atau MMQ yang lebih merefleksikan kemilikan terhadap investasi dan treasury. Pengembangan instrumen investasi syariah yang lebih beragam seperti sukuk koperasi, negara reksadana syariah berbasis aset, dan green sukuk atau obligasi hijau syariah, layanan retail, layanan payroll syariah, kartu pembiayaan syariah, kredit card, dan pembiayaan digital mikro untuk UMKM berbasis kartu pinjaman kebijakan atau mudharabah. Inovasi juga sangat penting dalam sektor keuangan sosial syariah, JISWF, yang dapat dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi antara keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah. Ada juga quote Al-Hasan dan wakaf produktif dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dan obligasi hijau syariah membuka ruang baru bagi investor yang meningkatkan instrumen investasi halal yang beretika. Sebagai alternatif, obligasi telah membuktikan ketahanannya menjadi instrumen pembiayaan infrastruktur yang penting di Indonesia. Inovasi produk juga membutuhkan pendekatan interdisipliner antara ekonomi, teknologi, hukum, dan syariah. Bank syariah tidak dapat hanya memicu produk konvensional syariah mimicking, tetapi harus merancang produk yang memiliki nilai tambah syariah. Misalnya lebih adil dalam pembagian risiko atau pada sektor real. Inovasi harus didorong oleh kebutuhan pasar, bukan sekadar ketersediaan akad. Kita masuk ke poin 9, perkembangan global. Pada tingkat global, keuangan syariah telah berkembang menjadi salah satu sektor keuangan yang paling cepat tumbuh. Negara-negara seperti Malaysia yang dikenal dengan ekosistem regulasi yang inovatif, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang merupakan pusat modal dan perbankan syariah besar, Inggris, London yang menjadi pusat keuangan syariah di Eropa, dan Pakistan telah menjadi pusat keuangan syariah dunia dengan berbagai instrumen inovatif. Total aset keuangan syariah global diperkirakan telah melampaui $3 dan terus tumbuh dengan double digit growth. Perkembangan global ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama internasional, mengembangkan standar internasional, dan memperkuat posisi sebagai negara dengan potensi pasar terbesar. Indonesia memiliki modal penting untuk membaca peluang global ini dengan populasi muslim terbesar di dunia dan dukungan pemerintah melalui Master Plan Ekonomi. Memimpin industri global, kunci untuk menjadi pemimpin adalah dengan
memperkuat soft power yang menjadi referensi global dalam bidang FIQ, muamalah kontemporer, sertifikasi SDM syariah dan inovasi fintech syariah. Kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank. Ada juga memperkuat riset syariah dan meningkatkan kapasitas inovasi. Indonesia perlu secara aktif berpartisipasi dalam penetapan standar global untuk memastikan bahwa standar tersebut mengakomodasi konteks praktik syariah di Indonesia. Global ini juga menciptakan tantangan baru, terutama kesesuaian standar syariah internasional, misalnya antara standar AAOFI dan fatwa DSN MUI, pengawasan lintas negara dan persaingan global dalam inovasi produk. Bank-bank syariah di Indonesia harus mampu bersaing tidak hanya dengan bank konvensional. Namun jika Indonesia mampu memanfaatkan peluang ini secara strategis, maka keuangan syariah akan menjadi instrumen penting dalam diplomasi ekonomi nasional dan peningkatan investasi asing. Kita masuk ke yang terakhir, ada kesimpulan. Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berada dalam posisi yang strategis dan menjanjikan. Industri ini telah melewati fase awal institusionalisasi dan kini memasuki fase matang dan ditandai dengan konsolidasi industri, penguatan regulasi, dan akselerasi digital. Berbagai tantangan seperti harmonisasi regulasi dan kesenjangan literasi, persaingan ketat dan bank konvensional, dan kebutuhan inovasi produk yang berkelanjutan memerlukan perhatian khusus agar industri ini dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Penetrasi pasar yang masih rendah menunjukkan bahwa upaya edukasi dan peningkatan efisiensi operasional harus menjadi prioritas utama pada saat yang sama. Peluang besar hadir melalui perkembangan teknologi finansial yang membuka akses pasar yang luas. Meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap nilai etika dan berkelanjutan, edukasi pemerintah yang kuat melalui MEKSI, serta perkembangan ekonomi syariah global yang terus bertumbuh pesat, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung perekonomian nasional jika mampu. Yang pertama, mengintegrasikan prinsip syariah dengan inovasi modern, terutama teknologi finansial. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau profesionalisme dan kompetensi ganda. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi digital untuk efisiensi dan financial inclusion. Yang keempat, memperkuat peran keuangan sosial JISWAF sebagai perlengkapan sektor komersial untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, regulator, ulama, DSN, MUI, akademisi, dan pelaku industri, keuangan syariah Indonesia dapat berkembang menjadi sistem keuangan yang bukan hanya kompetitif secara ekonomi dan stabil, tetapi juga mampu membawa nilai keadilan, etika, dan keberkahan atau falah bagi seluruh masyarakat, serta memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci di panggung ekonomi syariah global. Dari penjelasan 10 poin tadi, maka berakhir pula pembahasan materi pada kali ini. Saya Sunan Sabsuha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.